Aku, Cassandra. Aku adalah siswi paling rajin di kelasku. Aku juga siswi paling berprestasi di sekolahku. Aku punya mimpi yang tinggi. Aku ingin menggapai semua cita-citaku. Tapi semua itu harus berakhir ketika aku duduk di bangku kelas 12 sekolah menengah atas. Aku menjalin hubungan asmara dengan seseorang yang ternyata sekelas denganku. Sampai akhirnya orang tuaku memintaku melakukan pernikahan secara dini. Bahkan meski mereka tahu usiaku masih belum cukup untuk melakukannya. Kadangkala sebagai seorang anak, kita hanya bisa mengiyakan permintaan kedua orang tua. Dan akhirnya, apa boleh buat? Aku menyetujui permintaan mereka sebagai tanda hormat dariku kepada kedua orang tua. Tapi takdir berkata lain. Seorang laki-laki yang dipercayai oleh kedua orang tuaku untuk menjadi pasangan hidupku menghabisi nyawaku dan janin yang ada di dalam perutku saat itu. Aku kehilangan masa depanku, kebahagiaan orang tuaku, segalanya, bahkan nyawaku. Dia merenggut segalanya. Ini aku, seorang gadis remaja yang memiliki mimpi tinggi, tapi ternyata mimpi itu tertutup. Dan ternyata penutupnya adalah orang-orang terdekatnya sendiri. Ini aku, seorang gadis remaja yang dipaksa melakukan pernikahan dini karena mindset kedua orang tua yang tidak semestinya. Dengar ini baik-baik, Gatra. Nikah sekarang kok banyak yang orang nikah siri ya? Kenapa kayak gini nih contohnya? Oh iya ya, sekarang banyak banget yang nikah siri. Iya bener, di televisi juga banyak. Iya, di tetanggaku juga banyak. Iya sih, di TikTok juga banyak yang viral. Kenapa ya? Kok bisa banyak yang nikah siri sekarang? Gara-gara emang iya. Mau apa sih? Pernikahan dini. Semoga aja mereka gak tahu pernikahan aku sama Gibran. Kas, kenapa? Enggak apa-apa. Masuk angin aja kali ya? Yuk kita tutup buka es. Enggak usah, enggak apa-apa. Aku cuma masuk angin biasa, aku ntar juga sembuh sendiri. Kenapa kamu kok mual? Masuk angin? Iya mungkin aja, jadi enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, makasih. Iya. Kita juga masuk sekolah. Ya udah, kamu jangan bikin panik. Kamu dari tadi bikin anak-anak curiga loh. Kamu biasa aja. Kalau misalnya pamer gimana? Kenapa? Tinggal gugurin aja. Kenapa mama nikahin aku, Ma? Aku udah gak kuat hidup sama Gibran. Mama gak tahu kan, dia sering ngelakuin kekerasan fisik sama aku, tapi mama gak tahu. Gak ada yang mau dengerin aku, Ma, di sini, Ma. Aku udah gak kuat. Aku pengen belajar dengan tenang. Tapi kalau kayak gini rasanya semua orang udah nutup masa depan aku. Kalian tega banget sih sama aku. Aku punya salah apa sama kalian? Ini apa? Hah? Ini apa? Inju
enggak? Enggak. I gotta be, get you man, but that double just plus my scene. I just read and you haven't the next skill boss of you this stupid. Get close my future, lock me yalla employer. Tell the candidates under the graduate. Never to me again, took me to I can take my say again. Kenapa kayak gitu sekarang? Kenapa baru kayak gitu sekarang? Ini semua karena kamu. In town, everything burned out. There's nothing to believe anymore. Now just like myself, I've been down like a habit on the left. Can't let control, put on both for that's all I don't get. Lo kemana itu sebenarnya? Apa sih? Apa ya, Bob? Emang bajingan lo ya. Udah, kalian apaan sih? Kita bisa nemuin Cassandra dengan cara baik-baik, sudah jangan berantem. Seorang pelaku pembunuhan sadis terhadap wanita yang sedang hamil ditangkap polisi. Kejadian menggemparkan terjadi di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo. Pelaku diketahui berusia 18 tahun. Ia tega menghabisi korban menggunakan gunting kertas. Menurut pengakuannya, korban berinisial C melarikan diri usai diminta untuk menggugurkan kandungannya. Korban dan pelaku dipaksa melakukan pernikahan oleh keluarganya. Naas, pernikahan dini tersebut berujung pembunuhan tragis. Bagaimana Bapak kejadian di TKP? Boleh minta penjelasannya? Silahkan. Untuk saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak berwajib dan alhamdulillah semuanya sudah clear, sudah diurusin secara hukum, secara kekeluargaan juga sudah. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya saja dari proses hukum yang sudah berlaku. Jadi pesan saya untuk semuanya harus hati-hati, jaga diri baik-baik, jangan sampai melakukan hal yang aneh-aneh. Karena generasi penerus bangsa, kita masih darah muda, itu sangat bahaya sekali. Rasa ingin coba-coba itu sangat tinggi sekali. Jadi saya nitip sama yang lainnya juga, jaga diri, jaga nama baik keluarga. Itu saja, demi masa depan yang lebih baik. Hai, aku Sinta sebagai Cassandra. Menurut kita anak muda, menurut kamu, pernikahan itu apa? Pernikahan bukan hanya tentang aku milik kamu dan kamu milik aku. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci. Pernikahan itu sangat sakral loh ya teman-teman. Jadi sewaktu-waktu temanku pernah nanya sama guru agama aku, Pak, menikah sedini mungkin itu maksudnya apa? Kemudian guru agama aku menjawab, menikah sedini mungkin bukan berarti menikah seusia dini mungkin, tetapi kalau udah waktunya kita nikah, ya udah kita nikah, jangan ditunda, karena menunda itu tidak baik. Rasulullah menikahi Siti Aisyah. Waktu itu Siti Aisyah masih berusia 17 tahun. Memang mereka menikah, tapi ikatannya aja kok pernikahan, kehidupan mereka tidak seperti layaknya suami istri pada umumnya. Oke, next, pernikahan dini dari sudut pandang kesehatan dan medis. Rahim seorang perempuan di usia belasan tahun masih belum cukup kuat untuk melahirkan. Yang kedua, Indonesia sudah menetapkan standar usia laki-laki dan perempuan untuk menikah. Jadi seharusnya kita sudah bisa membedakan kapan usia kita untuk belajar, kapan usia kita untuk meniti karir, kapan usia kita untuk menikah. Seharusnya kita sudah bisa memilah itu. Dan untuk orang tua, dimohon untuk mindsetnya lebih main lagi. Karena ini sudah bukan zaman dulu, kita sudah hidup di zaman modern. Seharusnya kita semua sudah bisa berpikir jauh ke depan. Oke, next, laki-laki memang akan menjadi tulang punggung keluarga. Tapi bagaimana kalau menghidupi istri, menghidupi anak? Saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saya tahu betul bagaimana krisis ekonomi yang terjadi di dalam keluarga saya. Apa yang dilakukan ayah saya, apa yang dilakukan ibu saya benar-benar tahu bagaimana kehidupan mereka. Krisis ekonomi pasti akan terjadi, baik pada yang kaya maupun pada yang perekonomiannya dari kelas menengah ke bawah. Jadi, pikir-pikir aja dulu. Yang terakhir adalah psikologis. Kita memang sudah remaja, dan ada beberapa di antara kita yang sudah berpikir dewasa. Tapi tetap saja kita labil. Kita masih belum bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah. Kita harus melangkah kemana. Seringkali kita melakukan kesalahan dalam hal itu. Jadi, untuk melakukan pernikahan, kita tunggu saja waktunya yang tepat. Nanti juga ada saatnya kok. Semangat!